Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada hari Selasa. Pada kesempatan ini, gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Ula Romeni pada menit ke-24. Gol tersebut bermula dari umpan cantik dari Tom Haye. Bola yang datang mampu diterima baik oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand kemudian meneruskan bola yang ia kuasai kepada Ula Romeni. Tanpa berpikir panjang, Ula Romeni melepaskan tendangan yang membuat kiper Bahrain tak berdaya melihat gawangnya bergetar. Hasil ini membuat Timnas Indonesia mampu mempertahankan posisi 4 klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Patrick Kluivert bertengger di urutan 4 dengan raihan 9 poin dari 8 laga. Poin tersebut terpaut satu angka dari Arab Saudi yang berada di urutan ketiga. Kini, Timnas Indonesia berjarak 3 angka dari Bahrain yang menghuni posisi 5. Hal ini sekaligus membuka asa Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, tim yang finish di urutan 1 dan 2 masing-masing grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang menempati peringkat 3 dan 4 berhak melaju ke babak playoff. Sementara 2 tim terbawah dipastikan tersingkir. Sementara itu, keuntungan Timnas Indonesia tak sampai di situ. Kemenangan atas Bahrain ternyata juga menghasilkan banyak poin FIFA bagi tim merah putih. Dilansir dari VOTI Ranking, Timnas Indonesia kini berhak ketambahan 16,75 poin. Kini Timnas Indonesia benar-benar bangkit setelah minggu lalu dipukul kalah oleh Australia. Buntut dari usai kalah telak dari Australia, pelatih baru Timnas Indonesia yang bernama Patrick Kluivert menjadi bahan pembicaraan semua orang. Timnas Indonesia tidak mampu berbuat banyak saat menghadapi Australia di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia berhasil menghajar Timnas Indonesia dengan skor telak 5-1 di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Pada awal laga, skuad Garuda sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Bagaimana tidak menjanjikan? Timnas Indonesia mampu menghasilkan beberapa peluang berbahaya di depan gawang. Bahkan, tim Merah Putih sempat mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-8 setelah Rafael Struijk dijatuhkan di kotak terlarang. Sayang, Kevin Dix yang maju sebagai eksekutor gagal memanfaatkan peluang emas itu karena tendangannya membentur mistar gawang. Setelah itu, Timnas Indonesia seakan dipukul mundur Australia dengan gelontoran 3 gol di babak pertama. Gol pertama Australia ke gawang Indonesia yang dikawal Martin Paes, lahir pada menit ke-18 melalui tendangan penalti Martin Bole. Tidak berhenti sampai di situ, Paes 2 kali memungut bola dari gawangnya setelah Nishan Velupillai dan Jackson Irvine mencetak gol. Tertinggal 3-0 pada babak pertama, memaksa Patrick Kluivert untuk mengubah strategi menjadi lebih menyerang di paruh kedua. Namun, Australia memanfaatkan celah-celah yang ditinggalkan para pemain Indonesia itu dengan mencetak 2 gol tambahan. Australia sukses mencetak gol lewat Lewis Miller pada menit ke-61 dan gol pemungkas Jackson Irvine di penghujung laga. Sementara Indonesia hanya mampu membalas 1 gol melalui Ula Romeni pada menit ke-78 setelah memanfaatkan kelengahan pemain Australia. Kekalahan telak ini membuat Patrick Kluivert langsung disorot oleh fans Indonesia dan muncul tuntutan pemecatan. Lantas, apakah Erick Thohir akan memecat Patrick Kluivert setelah kekalahan dari Australia ini? Erick Thohir sempat mendapat pertanyaan soal nasib Patrick Kluivert jika gagal menghadapi Australia dan Bahrain. Akan tetapi, dia menegaskan bahwa saat ini waktunya untuk menatap ke depan, karena Timnas Indonesia masih punya target yang harus dicapai. Sementara itu, Erick Thohir usai kekalahan dari Australia, menegaskan tetap memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, tulis Erick Thohir di Instagramnya. Dia juga menegaskan, bakal tetap bekerja keras untuk membentuk tim nasional yang bisa masuk ke Piala Dunia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini pun meminta para pemain kembali bangkit, karena masih ada 3 laga yang harus dihadapi. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada,
Imbuh Erick Thohir.